Shalom, kembali Bapak Ibu Saudara kita bertemu di tengah-tengah masa pandemi ini. Saya berpikir hari-hari ini seakan-akan Tuhan sedang mengizinkan tulah terjadi. COVID-19 masih belum mereda, bahkan begitu marak dan bahkan begitu banyak orang yang berjatuhan. Ibu Bapak, COVID ini justru sekarang ini makin mengganas dan bermutasi menjadi virus yang lebih ganas lagi, dan itu terjadi di Inggris. Dan sekarang ini dihebohkan oleh virus Nipah yang terjadi di Malaysia, yang menjangkiti banyak orang, yang terjadi mulai dari virus babi kemudian ke manusia. Dan ini sedang diantisipasi oleh Menteri Kesehatan dan bahkan oleh negara Indonesia supaya memperketat ekspor impor babi sehingga meminimalisirkan terjadinya virus Nipah yang akan terjadi di Indonesia. Begitu banyak kejadian demi kejadian, seakan-akan Tuhan mengizinkan tulah terjadi. Ibu Bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan peristiwa 3.500 tahun yang lalu. Tuhan izinkan tulah terjadi di Mesir. Tetapi satu hal, Tuhan jagai umat Tuhan Israel. Sekalipun orang-orang Mesir kena tulah 10 tulah, dan bahkan tanahnya di sekitar tanah Mesir, namun orang Israel lepas dari tulah itu. Barangkali ini menjadi perenungan kita untuk kita tidak takut, untuk kita tidak gentar menghadapi berbagai-bagai suara, berbagai-bagai virus, dan berbagai-bagai penyakit yang menular. Mari kita akan mempertajam apa yang firman Allah katakan. Mari kita mulai mendengar firman Allah, sehingga firman Allah itu membuat kita semakin tidak takut menghadapi hidup ini. Barangkali khotbah saya hari ini bercerita tentang menolak tulah. Bagaimana caranya menolak tulah? Bahkan COVID ini sudah terjadi lebih dari 1 tahun. Bagaimana COVID ini tidak terjadi dengan hidup kita? Ini penting Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan tetap kita menjaga protokol kesehatan. Bahkan sekarang 5M yang harus kita perhatikan. Ibu Bapak, Saudaraku, mari kita sama-sama mendengar firman Allah di dalam Keluaran pasal 8 ayat 23. Demikian firman Tuhan, sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mukjizat ini akan terjadi. Di dalam situasi keluaran ini, Tuhan sedang mengizinkan dan bahkan membuat tulah akan terjadi kepada bangsa Mesir. Tetapi Tuhan akan mengadakan perbedaan antara umatku, katanya, dan bangsamu. Besok tanda mukjizat ini akan terjadi. Barangkali hari ini Tuhan juga izinkan tulah itu terjadi. Tetapi mari kita akan kejar tanda mukjizat itu terjadi dalam hidup kita, sehingga kita menjadi umatnya Tuhan yang dibedakan, tidak mengalami satu virus yang mencelakakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, zaman dulu ketika Tuhan marah dengan orang Israel bertobat. Tetapi ketika Tuhan marah dengan orang Mesir kena tulah berbagai-bagai macam, sehingga pada akhirnya tulah yang ke-10 membuat
orang Mesir ketakutan karena nyawa taruhannya, kematian sudah datang atas orang Mesir. Ibu bapak saudaraku, mari kita akan melihat bagaimana Tuhan mengadakan perbedaan umat Tuhan itu sendiri, dan bahkan Tuhan mengadakan mukjizat atas umatnya. Mengapa demikian? Karena ada hal-hal tertentu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, perlu diketahui kalau Tuhan ingin mendatangkan mukjizat dan mengadakan perbedaan, kita harus menjadi umat Tuhan. Kata ayat ini jelas, sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku. Jadi Bapak Ibu Saudara harus menjadi umat Tuhan. Apa artinya? Harus menjadi kekasih-kekasihnya Tuhan. Di dalam Keluaran 7 ayat 16 lebih menekankan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Kita lihat Keluaran 7 ayat 16 supaya kita lebih tahu. Dan katakanlah kepada Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Salah satu ciri menjadi umat Tuhan adalah kita lihat, pergi beribadah kepada Tuhan. Ibadah inilah yang menjadi corak Bapak Ibu. Sekalipun hari ini online, kita tidak mengurangi kaidah, kita tidak mengurangi rasa cinta untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan Tuhan berkata di dalam Ulangan, orang yang beribadah akan mengalami 3 hal. Tuhan berkata, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu, maka Ia akan memberikan minum air, dan dijauhkan dari kita segala penyakit. Ada 3 hal orang beribadah. Persis apa yang dikatakan Tuhan. Kita akan melihat 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibu bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi jelas Paulus mengatakan bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal. Hari ini ibadah kita berguna dalam segala hal untuk kita mendapatkan perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala tulah, dan bahkan punya harapan di masa depan. Oleh sebab itu, mari kita gunakan waktu-waktu kita untuk ibadah. Memang saat ini terbatas Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa ibadah di gereja, namun kita bisa ibadah dengan anak, suami, istri di rumah. Renungkanlah firman, bacalah firman. Bahkan Daud berkata di dalam Mazmur pasal 1, merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu beroleh kehidupan. Sebab itu ibu bapak saudara, yang pertama, jadikan diri kita umat Tuhan. Umat Tuhan adalah orang yang suka beribadah. Yang kedua, supaya kita bisa mendapatkan berkat dari Tuhan, supaya kita bisa menerima mukjizat, dibedakan, supaya kita tidak menerima tulah. Yang kedua, tinggal di tanah Gosen. Umat Tuhan pada zaman Musa yang dibedakan adalah orang yang tinggal di tanah Gosen. Bapak Ibu Saudara, itu di dalam Kejadian 47 ayat 1 dan ayat 27. Artinya apa tinggal di tanah Gosen?
Gosen itu artinya dipisahkan. Ibu bapak, mari kita belajar berani mau memisahkan diri dari hal-hal yang tidak benar. Imamat 20 ayat 24 dan 26. Ketika Abraham dipilih Tuhan, Abraham menerima suara perintah dari Tuhan untuk meninggalkan Ur Kasdim, menerima perintah untuk pergi ke tempat lain, ke tempat yang dijanjikan Tuhan. Barangkali hari ini kita tidak perlu meninggalkan rumah kita tidak perlu meninggalkan pekerjaan kita, tapi tinggalkan tabiat-tabiat lama, tinggalkan kehidupan-kehidupan yang jahat untuk terus mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita tidak lagi melihat kanan kiri, tapi punya prinsip untuk mau dipisahkan, mau menjadi yang lain, yang baru, yang lebih baik lagi, menjadi umat Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 17-18, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus mau dipisah antara yang jahat dengan yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita akan perlihatkan hidup kita. Mau kita perlihatkan corak kita, bahasa kita, mendengar kita, melihat kita, dan lain sebagainya. Gunakan untuk kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak menghalalkan hal-hal yang tidak baik, tapi berhati-hati untuk kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Ibu bapak, memang ini bagian yang penting. Kedalaman seseorang di dalam kekristenan itu bukan ibadah yang banyak, bukan doa yang panjang, tetapi kehidupan yang beda. Kata-kata kita beda dengan orang-orang di luar. Kata-kata kita berkat, suara kita beda, cara kita melihat beda. Jadi tunjukkan sikap itu supaya kita benar-benar bisa dipisahkan. Dan itu syarat untuk kita menerima perbedaan di tengah-tengah saat ini. Saya yakin semua yang terjadi ini Tuhan izinkan. Itulah seakan-akan sedang gerogoti kita di depan mata kita. Nyawa kita sedang terancam. Tetapi jika kita mau menjadi orang-orang yang tinggal di Gosen, mau dipisahkan menjadi umat pilihan Tuhan, maka saya percaya kita menjadi umat Tuhan yang dipisahkan dan menerima mukjizat. Kita akan melihat yang ketiga, ibu bapak saudara. Apa yang dikerjakan oleh umat Tuhan pada zaman Musa ketika mereka lepas dari kutuk, ketika kutuk tertolak dari kehidupan umat Tuhan pada waktu itu. Yang ketiga adalah mereka mengadakan korban darah anak domba. Mari kita lihat Keluaran pasal 12 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambil oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Ayat 5, anak dombamu itu harus jantan tidak bercela.
berumur setahun, kamu harus ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurung sampai pada hari ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelih pada waktu senja. Ayat terakhir, ayat 7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Bapak, Ibu, Saudaraku, ternyata untuk lepas dari kematian, orang-orang Israel harus mengadakan korban menyembelih anak domba jantan yang berusia setahun, dan darahnya dikucurkan di tempat baskom, kemudian dikuaskan di pintu kanan kiri atas, sehingga ketika malaikat maut itu datang, mereka melihat bahwa ada darah anak domba. Di dalam kehidupan kita sudah menerima pengorbanan darah anak domba, yaitu Tuhan Yesus. Ketika malaikat maut datang atas kita, maka amanlah karena sudah ada darah anak domba. Ibu bapak, ini berarti satu pengertian yang harus kita lakukan. Berani berkorban seperti orang Israel berani memotong. Sejauh apa korbanmu itu menentukan. Sampai detik ini, apalagi di masa-masa yang sulit ini, memang korban itu merupakan tantangan yang berat. Tetapi kita melihat mereka diharuskan memotong satu anak domba. Bapak, Ibu, Saudaraku, dan Tuhan Yesus sudah mau mati sebagai anak domba untuk kita, supaya kita selamat, tidak mati oleh karena kutuk, oleh karena hukuman, oleh karena tulah. Ibu bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan dalami apa yang saya khotbahkan ini. Menolak tulah Tuhan bukan hanya berdoa, bukan hanya menangis meminta, tapi ada sebuah harga yang harus dibayar. Menjadi umat Tuhan yang pertama, yang kedua tinggal di Gosen, yang ketiga darah anak domba yang harus kita ambil. Ibu bapak, barangkali hari ini kita merasakan sebuah was-was, ketakutan. Bagaimana kita bisa lepas dari masa-masa corona ini? Mari kita lakukan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Menjadi umat Tuhan berarti mau beribadah. Tinggal di Gosen berarti mau pisah dari kejahatan. Korban darah anak domba berarti kita mau berani berkorban untuk membayar, untuk sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Saya tidak mengerti apa yang saat ini ibu bapak saudara gumuli. Ketakutan, kekhawatiran bisa terjadi. Dan jika bapak ibu saudara sedang merasakan ketakutan, kekhawatiran, sedang merasakan galau, gundah gulana, hari ini saya akan berdoa. Hari ini kita akan belajar untuk menerapkan firman Allah. Saya percaya Tuhan berjanji dalam firman Tuhan, umatku akan kubedakan dan mereka akan terima mukjizat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan. Kami takut, kami khawatir, kami was-was, kami gundah, bahkan tidak mengalami damai sejahtera. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, berdoalah engkau, mintalah kepada Tuhan untuk menjamah, memberikan roh, bukan roh takut, tapi roh yang berani, roh damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap mereka yang angkat tangan, kami berdoa, kiranya tangan hamba-Mu ini akan Engkau kuduskan, sucikan, dan kami jamah mereka dalam nama Yesus. Kami jamah kepalanya, kami jamah hatinya. Tuhan, berikan kekuatan, keberanian untuk berani berkata, aku mau menjadi umat-Mu. Aku mau tinggal di Gosen. Aku mau ambil
korban sembelihan sebagai janjiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu bapak saudara, jangan lupa renungkan firman Allah ini dan lakukanlah firman Allah ini. Jika tahun-tahun, hari-hari, bulan-bulan yang lalu engkau bernasar dan tidak pernah ditepati, hari ini engkau berkata, Tuhan akan kutepati seperti orang Israel membayar harga untuk memotong anak domba, dan Tuhan lepaskan dia dari maut. Tuhan memberkati. Haleluya.